dengan penuh rasa bahagia. Dari lubang yang sangat mendalam kami ucapkan selamat datang kepada almarhum guru kita bersama Yang Mulia Abuya Habibie Wali Al-Khadi, hadirin dan para jemaah serta para undangan di acara pengajian bulanan Gaul Kubri dengan mengusung tema Ngopinya Berkah, Ngobrolnya Ibadah yang bertempat di Komplek SD Pulau Pisang pada malam Minggu 13 Januari 2024 dimulai. Untuk memberkati acara kita pada malam yang mulia ini, marilah kita dengarkan bacaan ayat dari suci Al-Quran Karim yang akan dilantunkan oleh Ayah Asnawi dari Kalibut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta.
Dilanjutkan dengan salawat Nabi. Hadirin dimohon berdiri. Jadi yang po supaya Bang Marzuki kan? Haji Marzuki. Ibu-ibu yang berbahagia. Tolong. Terima kasih dan apresiasi yang sedikit ya. Diucapkan kepada Allah Ayah Aslami dari Kelibur yang telah mempercayakan semua kepada Allah dan suci Allah dari karena kita tahu bahwa Al-Quran sebagai jalan dan petunjuk bagi umat manusia. Hidup tanpa petunjuk bagaikan bubuk merindukan bola. Jika kita tidak petunjuk selalu melangkah dalam kegelapan. Wajib kita mencari petunjuk selaku kompas menuju jalan, dan jika kita sudah dapat petunjuk, insya Allah akan melangkah di dalam kebenaran. Bapak Ibu ini yang berbahagia, sebelum malam untuk kita bersama akan menyampaikan pengajian pada malam yang mulia ini. Tentunya kita atas nama jamaah menyampaikan juga apresiasi dan rasa ungkapan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Bapak Haji Marzuki yang telah menginisiasi pengajian dalam kopi. Dan ini adalah edisi yang ke-17, tepatnya sudah 17 bulan
berjalannya pengajian ini yang langsung disupport langsung dari Bapak Haji Marzuki beserta keluarga. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau akan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dan kesuksesan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu kita berbahagia selama edisi ke-16. Tentunya kita sudah banyak mendengarkan pemaparan dari Al-Quran Guru kita bersama, baik dari Abu Mudi, kemudian juga dari Abi Jafar di Lodimbo, dari Abu Manan, dari Walidu dan Al-Quran Guru kita yang lain. Dan pada malam yang mulia ini telah hadir bersama kita salah seorang sosok yang mungkin tidak asing bagi kita. Beliau merupakan Abuya Habibie Wali Al-Khairi. Beliau merupakan putra daripada Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali dan juga cucu daripada Abuya Syekh Mudawali yang berada di Labuhan Lagi Aceh Selatan. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Beliau hadir pada malam ini untuk memberikan pencerahan kepada kita. Dan topiknya juga sangat berbeda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kalau pada malam ini lebih kepada bagaimana sejarah perkembangan Islam di masa Rasulullah dan juga bagaimana metode perkembangan Islam dari masa Sultan Iskandar Muda sehingga Negeri Aceh Darussalam disegani di dunia, bahkan menjadi negara nomor 5 terbesar ketika pada saat itu. Dan pada malam ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Al-Quran Guru kita bersama, apakah 45 menit ataupun 60 menit ke depan, dan nantinya juga akan ada diskusi ataupun tanya jawab ataupun saran dan masukan dari ibu-ibu. Dan kita berharap pertanyaannya lebih mengarah kepada topik yang disampaikan sama guru kita bersama sehingga lebih fokus terhadap pembahasan pada malam yang mulia ini. Oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia Al-Quran Guru kita bersama Abuya Habibie Wali Al-Khalidi waktu dan tempat kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal kayfa la yuqalu lahu kayfa wa khalaqal ayyana la yuqalu lahu ayna wa khalaqal hadatsa la yuqalu lahu haditsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita di malam berbahagia ini kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, ihsan dan lainnya. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga sahabat beliau dan mendung-mendung ulama bid'ah, ulama yang mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni Allah dosanya, diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam ta'zim melutuan kepada Bapak Haji Marzuki, kepada gure-gure lenduan yang kehadir dalam majelis yang mulianya. Laki maaf beridhar kepada doni yang disebutkan nan. Mudah-mudahan gure-gure itu yang naino dan santri-santri dayah serta masyarakat mandundron Allah beri ampunan, Allah beri rahman, dan insyaallah bidanya saja sari singah di Jannatul Naim, di surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, saya diberikan waktu 45 menit. Insyaallah dalam 45 menit ini kita sama-sama mencoba untuk kembali ke masa lalu. Mari sama-sama kita niatkan dalam hati kita hidup di masa dahulu Islam mulai berkembang hingga nanti Islam menjadi pusat peradaban paling tinggi di dunia,
Bahkan insya Allah akan Tuan baca dan Tuan jelaskan terkait kejayaan Islam yang ada di Aceh atau Kerajaan Aceh Darussalam. Kadang naurung tanya tengku pakai tema kita agak beda malamnya. Lengkalon dari mandung-mandung materi-materi dakwah ataupun tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita agak sedikit jarang menjelaskan bagaimana dahulu ulama-ulama kita pernah berjaya mengembangkan Islam. Juga kita nanti akan belajar bagaimana raja-raja kita yang begitu alim pernah membuat Kerajaan Aceh Darussalam ini dikenal sebagai kerajaan nomor 5 terkuat di dunia. Nah, jadi di Aceh kita nyon nanggronyo awal nyan termasuk nanggro paling ditakuti dunia nomor 5. Walaupun horonyo catatan tahun 2019 17 Aceh hari ini termasuk wilayah di Indonesia terkorup nomor 2. Kalau dulu nomor 5 terkuat di dunia, hari ini Masya Allah nomor 2 terkorup di Indonesia. Nah, jadi kita akan belajar apa yang membuat kita ini berbeda dengan orang dulu. Minimal kita ada tanggung jawab. Esok ketika bertemu dengan Allah, ada tanggung jawab kita pernah membela agamanya selama di dunia. Dan alhamdulillah nyawa lagi nyawa kajian yang lagi nyawa merupakan juga bahagian daripada dakwah. Ya, alhamdulillah idenya dari kanda kita bersama yaitu Bapak Haji Marzuki. Saya teringat hadis Nabi kata Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu biha ajrun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang tak pernah dibuat, yang perbuatan itu baik, maka dia dapat pahala. Wa ajrun man amila biha man ba'dahu. Dan ketika ia esok tak ada lagi, dilanjutkan oleh anaknya, muridnya, saudaranya, maka pahalanya terus melimpah untuk yang buat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kajian seperti ini terus berlanjut sampai titik terakhir di mana kiamat terjadi, insyaallah. Saya mau mulai dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Dulu itu Nabi pernah bersabda, pada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama ghariban. Hadis ini sedikit singkat tapi maknanya besar. Kata Nabi, bada al-Islamu ghariban. Dulu itu saat aku diutus pertama kali ke muka bumi ini, aku dianggap asing. Oleh paman-pamanku menganggap aku ini asing. Buat agama baru, menyembah ke Tuhan yang baru, menghancurkan patung-patung, tidak boleh lagi berjudi, minum arak tak boleh lagi, maka aku dianggap asing. Tapi Nabi bersabda di ujungnya, beliau berkata, wasayaudu ghariban. Dan nanti ketika aku meninggal, aku wafat, maka Islam di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Apa yang membuat kita sama dulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Menyujudkan kitanya kamu ulang dong jino kabalik dong zaman jahiliyah. Bedanya munyo awal jahiliyah golong Islam, uronyo urun KDP Islam bud jahiliyah. Nyan betul. Jadi sifat sama jahiliyah, status berbeda. Baik, kita mulai dulu dari mukjizat baginda Nabi ketika perang Khandaq. Jadi saya buat rangkaiannya. Kita menjelaskan dulu bagaimana Islam itu berkembang nanti sampai ke Andalusia, Eropa. Nanti masuk ke Aceh abad ke-7 dipimpin oleh keturunan Nabi.
sampai nanti ke masa Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda. Kita akan lihat metode apakah yang membuat Iskandar Muda bisa menjadikan Aceh kerajaan Islam terkuat nomor 5 di dunia. Nah, kita akan belajar dari raja kita sendiri. Nah, mungkin lu laki izin lu pakai bahasa Indonesia karena Jino akan live. Kadang-kadang udah pegah bahasa Aceh, nah online pegah kami nggak paham bahasa negara sendiri kan. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi lu pakai bahasa Indonesia. Kaum muslimin, waktu Abu Sufyan itu mengajak para kafir Quraisy, Yahudi, beliau mengajak semua untuk serang Nabi ketika Nabi posisinya di Madinah. Maka berkumpul satu titik bersekutu menyerang baginda Nabi. Maka Nabi duduk, Nabi mengundang para sahabat. Ada salah seorang nanti bernama Salman Al-Farisi, ada Ali, ada sahabat yang lain Hamzah duduk. Mohon maaf, sahabat yang lain Umar duduk bersama dengan Rasulullah. Ini posisi Madinah. Ini Madinah. Di sini gunung. Di sini gunung. Ini masuk pintu arah Madinah. Maka satu-satunya perang di era setelah Nabi masuk ke Madinah terbesar adalah perang yang bersekutunya Abu Sufyan dengan Bani Quraidah, sebahagian Bani Nadir menyerang Nabi dari depan. Maka Nabi tidak bisa mengelak. Nabi saat itu rapat dengan sahabat, duduk semua. Bagaimana kita atur perang? Maka angkat tangan seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Nabi, saya ingin beri ide. Bagaimana kalau kita buat parit? Buat parit yang besar Nabi. Karena di negara saya, Nabi di Persia itu kalau perang pakai parit. Nah, jadi kita ambil paritnya, panjangnya 14 hasta, dalamnya 7 hasta. Jadi kalau masuk kuda, masuk ke dalam itu orang itu cepat matinya. Baik, maka singkat cerita buat Nabi bagikan 1000 sahabat, 300 sahabat bagi sebahagian 10 orang sebelah sana, 10 orang di sini, 10 orang di sini, sampai ke ujung sebelah sana 10 orang. Ada kejadian aneh. Salah satu sahabat mengambil kapak untuk memotong batu yang berkali-kali tidak patah, tidak hancur. Dia ambil itu kapak, dia potong tak bisa-bisa, dia ambil lagi, dia ketuk tak pecah. Maka beliau panggil Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kami mendapat kendala. Apa itu? Ada batu besar di parit itu tak bisa kami pecahkan ya Rasulullah, tolong bantu kami. Nabi datang, Nabi ambil itu kapaknya, Nabi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Nabi ketuklah kapak itu di atas batu, keluar cahaya. Keluar cahaya waktu itu Nabi bisa membaca. Setelah Nabi wafat, Islam masuk ke tanah Syam. Keluar cahaya. Itu bit cahaya Nabi. Berarti itu bit cahaya Nabi. Kalau dalam cahayanya umat dun ternyata gaji usah gede ya. Bak nanggro Syam. Islam masuk ke negeri Syam. Suriah, Yordania, Palestina. Islam masuk. Nabi sebut Allahu Akbar. Aku senang lihat umatku di akhir masa. Nabi ambil kapaknya lagi, beliau pukul kapaknya kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar cahaya. Maka keluar cahaya itu Nabi melihat umat Islam waktu itu sudah masuk agama Islam ke daerah Persia, Iran, Irak. Islam kata mau beri. Nabi ucapkan Allahu Akbar. Saya senang sekali umat saya bisa menyebarkan Islam sampai ke Persia.
Terakhir kali Nabi mengucapkan bismillah, ketuk sekali lagi di batu yang besar, terlihat Islam sudah masuk ke negeri Yaman. Nah, maka saya buat kesimpulan, mukjizat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi ini adalah cikal bakal nanti kita akan lihat bagaimana Islam terus berkembang sampai ke tanah Cina. Salah seorang sahabat yang meranjak dari kampungnya menuju ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Cina. Baik, kita buat bagaimana perkembangan Islam di masa itu. Sepeninggal Rasulullah, maka Utsman bin Affan mengutus beberapa sahabat Nabi untuk berangkat menyebarkan Islam sampai ke Armenia, Azerbaijan. Anas bin Malik ketika masa Khalifahan Umar bin Khattab kata, "Hai Anas, kau berangkat ke Mesir, kau sebarkan Islam sampai ke Mesir." Baik, Amr bin As berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir ada kendala, Sungai Nil kering. Ketika Sungai Nil kering, orang-orang Mesir dia ambil perempuan-perempuan yang belum menikah itu, dia buang di situ, dia bunuh di situ dengan harapan muncul sungai. Yang ada adat awak Mesir awak. Ya. Maka lapor ke Umar bin Khattab, "Umar, kami dapat masalah." Maka ditulis oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, "Hai Amar, ini suratku. Kau ambil suratku ini, kau letakkan di Sungai Nil." Dibuka sungai, dibukalah surat itu, tertulis kalimat Umar bin Khattab. Kata Umar dalam tulisan itu, "Idza tala'ta min 'indika fa'atlik ya nahrun Nil." Wahai Sungai Nil, kalau kau mengalir karena Allah, maka kau mengalirlah karenanya. Wa idza tala'ta min ghairi 'indik min ghairi indillah, kalau kau mengalir sungai bukan karena Allah, kami tak butuh dengan airmu. Ditulis surat Umar bin Khattab kudu bak sungai ini ipo laju ia. Dari ide teruk ia. Menandah mukjizat Umar bin Khattab. Syam sudah masuk Islam, Yaman sudah masuk Islam, kemudian Persia sudah ada Islam, kemudian Cina sudah masuk Islam, dan pusat peradaban Islam itu terjadi tahun 711 Masehi. Di Eropa ada satu kampung yang dipimpin oleh seorang raja bernama Rhetoric. Maka Rhetoric dia ambil pisau, dia bunuh rakyatnya. Dia kutip duit-duit rakyat, dia simpan ke gudangnya. Dia ambil rakyat itu, dia pukuli sampai rakyat melaporkan kepada dinas minta tolong. Apa yang terjadi? Musa bin Nusair, gubernur masa itu kota Basrah, menyuruh seorang jenderal yang bernama Tariq bin Ziyad. Nah, ini kita akan lihat nanti cikal bakal peradaban Islam masuk ke tanah Eropa. Dan inilah tercatat dalam sejarah, satu-satunya agama di dunia ini yang bisa membuat dunia di bawahnya hanya satu agama, yang disebut dengan Islam. Demikianlah kata sejarawan Amerika Serikat. Dia bukan agama kita, dia bukan Islam, tapi dia memuji Islam. Apa kata dia dalam bukunya? Satu-satunya agama yang bisa menguasai dunia masa itu dan akan datang, tak lain tak bukan Islamlah satu-satunya. Apa yang terjadi? Datang Tariq bin Ziyad, dia bawa pasukan serbu kota Rhetoric. Cikal bakal masuk Islam pertama di tanah Eropa. Lalu Raja Rhetoric berdiri di depan, bawa pasukan ratusan ribu orang Islam, hana truk ratusan ribu, dia awak musuh lebih dari 200 ribu. Sebahagian pasukan Muslim mundur, mau ke belakang, mau pulang. Kata Raja Sultan Jenderal Tariq bin Ziyad, kau ambil kapal itu, kau bakar.
bakar semua kapal-kapal, tidak ada satupun umat muslim pulang kampung. Dia naik ke atas gunung, namanya Gunung Gibraltar, bakar semua. Sudah dibakar, tak ada satupun yang pulang kampung. Menyebut pulang kampung berarti Melangu ini, dari Eropah ke Afrika, Mesir, tidak ada yang sanggup. Lalu terkenallah pidato Tariq bin Ziyad, kalau kita mati, kalau kita pulang, kita pasti mati. Tapi kalau kita maju, kita juga akan mati. Bedanya, kalau kita pulang, kita mati konyol. Kalau kita maju ke depan, kita akan mati dalam fisabilillah. Allahu Akbar. Semua ucapkan. Singkat cerita, tunggu-tunggu sekalian, ini rahmati oleh Allah. Inilah cikal bakal nanti Islam masuk ke tanah Eropah, yang saat itu muncullah ilmu Islam yang ilmunya tidak bisa dibandingkan dengan ilmuwan barat. Siapa? Ibnu Sina, ahli kedokteran yang menciptakan alat kehamilan. Dia bisa mencabut itu alatnya, bayi itu ada alatnya dari beliau, Ibnu Sina. Kemudian siapa lagi? Ilmuwan terkenal dari Andalusia, Al-Khawarizmi, yang hari ini nilai matematikanya itu ilmuwan matematika yang pertama kali menciptakan angka 0. Jadi orangnya munyong kita nyotak kalau angka 1, 2, 5, maka angka 0 itu adalah ciptaan daripada Al-Khawarizmi. Siapa dia? Dia ilmuwan dari Andalusia. Siapa lagi? Di antaranya adalah Imam Ibnu Rus yang menciptakan kompas pertama kali, yang menciptakan globe. Nama form globe, globe yang bola dunia, yang globe punya bahasa dia. Punya bahasa Inggeris kan globe. Ridanya kata baca mendung globe. Yang mana? Yang mana? Itu dari Ibnu Rus, kompas dari dia. Nah, maka saat itulah Islam menyebar masuk ke tanah Eropah, masuk ke Cordova, masuk ke Rusia. Islam masuk ke tanah Rusia, Islam masuk ke tanah Inggris, Islam masuk ke tanah Amerika. Bahkan ada salah seorang ilmuwan Perancis, sejarawan, dia pernah berkata, kalaulah Islam masa itu masuk ke Eropa, dia menguasai seluruh kota Perancis, bukan bagian utara saja, sungguh Islam sudah jadi agama satu-satunya menguasai dunia. Siapa yang bisa membantah saat itu? Politik Islam sangat kuat, tidak sesuatu pun yang bisa menguasainya kecuali Islam. Ekonomi Islam pada tahun 711, 800 tahun Islam ada di Eropa, tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu orang-orang Islam. Politiknya kuat, ekonominya kaya, kekuatannya melimpah, harta-hartanya juga melimpah. Tidak ada nilai selain masa itu, Islamlah yang paling terkuat. Maka kita alhamdulillah punya masa di mana Islam saat itu menjadi agama terkuat di dunia dalam segala lini. Pertanyaan besarnya, bagaimana Islam masuk ke tanah Aceh? Hanya yang menjadi pembahasan kita selama 20 menit ke depan. Watek jaan. Islam masuk ke tanah ini menurut sejarawan dalam buku Aceh Sepanjang Abad, masuk ke tanah ini itu pada era kerajaan pertama, kerajaan Perlak. Walaupun itu dalam pembahasan kerajaan Lamuri dia nyandong. Ilun tuan Batsaboh Matha ilun jak dakwah di Riau. Watelowo dari Riau, Katuo lentuan na saboh kubu di atu gunung di daerah Barus. Munyo kita nyoino Potemeruhum kan? Potemeruhum nyan kubu di atu gunung. Ukuran metai kedih dan terlong nyan jadeh 2 kilo turun badan. Ideh di Barus na kubu tidro ulama yang kajamuntat dan lun balun teput. Ternyata kuburannya adalah cucu sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal, namanya Syekh Rukunuddin.
Kalau kita lihat catatan sejarah, kalau begitu dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah masuk, ternyata singgah di tanah Aceh sebelum beliau berangkat ke Cina. Nah, sebuah buku dan baca yang dihadiahkan oleh orang Malaysia kepada almarhum Abu Ya Alun Wan Ubayyo Dubai. Hana sengaja alun buka-buka dehlah sebuah hadis. Wallahu alam hadis ini betul atau tidak, saya baca. Kata Nabi Muhammad, suatu saat nanti kalau engkau bertemu dengan nama daerah samudra, kau kirimkanlah pasukan ke sana, kau sebarkan Islam, karena di sana banyak wali-waliku dan ulama-ulama. Wallahu alam hadisnya sahih atau hana dupu, tapi menyatakan fakta sejarah daerah yang paling lewali yang di negara Indonesia adalah termasuk dari Aceh. Pakon menan karena wali songo yang pertama Syarif Malik Ibrahim nyan bud kena di Aceh pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Nah, kita akan jelaskan sedikit sampai nanti ke masa Iskandar Muda. Maka Sultan pertama kerajaan Perlak, tengku-tengku sekalian, nyan adalah bersuku Quraisy. Jadi orang Arab wadejak kedih Cina, orang Arab singgah hino di Aceh, sehingga mau kawin dengan orang Aceh. Nyan orang Arab nyan adalah suku Quraisy. Lahirlah Fidra'anu bernama Sayyid Abdul Aziz Shah, yang bangbanyo ban mentemui kubu beliau daerah Perlak Perlak Kedih dong. Nyana jamaah Lunduan yang alhamdulillah ban mentemui kubu beliau, yaitu Sayyid Abdul Aziz Shah. Itu raja pertama kerajaan Perlak bersuku Quraisy. Ketika kerajaan Perlak tak ada, bangunlah lagi satu kerajaan yang cukup heboh masa itu, yang kerajaan dikenal sebagai kerajaan pertama di Asia Tenggara yang punya mata uang dari emas pertama kali, yaitu kerajaan Samudra Pasai, dipimpin oleh Sultan Malikus Soleh. Setelah itu dah nyatip dah baca ini, barulah masuk ke era kerajaan Aceh Darussalam. Di dalam manuskrip Aceh berjudul karya Tengku Cik Kutakarang, Tazkirah Rakidin, nyo daerah danyo kan di Tamong Pidi. Dalam manuskripnya dun baca awal nyo daerahnya kan disebut Pidi, tapi disebut Pidir atau Pedir. Ya benar. Ya. Jadi Tengku Cik Kutakarangnya sawa. Nyan gure Tengku Cik di Tiro. Tengku Cik Kutakarang mak menyokena jak bak kubu beliau, jak kedih wace besar, tamong bak wilayah lam penurut, tamong kantor camat, tanyong bak kantor camat lam penurut Darul Imarah, dipat kubu Tengku Cik Kutakarang. Tengku Cik Kutakarang adalah salah tidro ulama mufti terakhir kerajaan Aceh Darussalam. Yang kena tuan sampaikan, ini di tempat kita ini dulu ada kerajaan. Hanya Pidir, awal Pidir. Jinoka Pidi kan? Ini ada kerajaan. Di Lamno ada kerajaan. Di Lok Semawe na kerajaan. Kemudian di Aceh Selatan na kerajaan. Jadi Inau Bacut, Gedeh Bacut, Aceh Selatan Bacut, Lamno Bacut. Saat itu ada seorang anak muda bernama Sultan Ali Muwayyad Shah. Dia pernah bilang begini, bagaimana Aceh ini bersatu kalau kita dalam suatu wilayah punya kerajaan kecil. Lalu beliau buat sikap, beliau kirim surat ke Pedir, ayo kita bersatu dalam satu kerajaan. Beliau kirim surat ke Aceh Selatan, kita bersatu dalam kerajaan. Tapi ada yang tidak setuju, maka berperang Sultan Ali Muwayyad Shah untuk persatuan dan kesatuan. Alhasil kejadian, masa itulah pertama kali hadirlah kerajaan Aceh Darussalam.
Pemimpinnya adalah raja pertama Sultan Ali Mughayat Shah. Di bawah Sultan Ali Mughayat Shah ada seorang raja yang juga ulama bernama Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar. Di bawah Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar ada salah seorang sultan bernama Sultan Abdul Jalil. Di bawah Sultan Abdul Jalil ada salah seorang sultan Aceh bernama Sultan Mansur Shah. Di bawah Sultan Mansur Shah ada seorang anak muda yang paling termuda menjadi raja di Aceh Darussalam, umurnya 14 tahun, bernama Sulaiman. Nanti dengar Sulaiman? Nah, baik, ayo kita baca manuskrip. Buka manuskrip Aceh berjudul Safinatul Hukam, karya ulama Aceh Jamun tahun 17 sekian, Faqih Jalaluddin. Nama asli beliau Pocut Sulaiman. Kemudian buka Qanun Muqta Alam, baca pada bab muqaddimah tertulis manuskrip Aceh Qanun Muqta Alam, nama beliau Sulaiman Muqta Alam. Sulaiman inilah yang dididik oleh Sultan Mansur Shah. Beliau ajarkan cara berperang, beliau ajarkan cara ngaji, beliau ajarkan cara baca hadis, beliau ajarkan bagaimana bisa menuntun agama ini. Alhasil apa yang terjadi? Syekh Sulaiman yang lahir tahun 1593, umur 14 tahun diangkat menjadi raja kerajaan Aceh Darussalam. Di era beliau inilah kerajaan Aceh Darussalam meningkat tajam ke atas sehingga menjadi kerajaan terkuat nomor 5 di dunia, dipimpin oleh seorang anak muda umur 14 tahun bernama Sulaiman. Siapa nama maknya? Nama maknya Umi Putri Ratnawangsa. Putri Ratnawangsa, ayahnya Sultan Alaiddin Riayat Shah Saidul Mukammil, yang mana Al-Qahar, yang mana Saidul Mukammil. Saat menjadi raja tahun 1607 sampai 1636, barulah Syekh Sulaiman mengganti nama menjadi Al-Imam Al-Adil Sultan Iskandar Muda Muqta Alam. Ternyata yang selamanya Taturi Iskandar Muda, namanya asli bukan Iskandar Muda tapi Sulaiman Muqta Alam. Ayo kita mau baca, mau lihat apa yang membuat Aceh ini bisa menjadi maju di bawah tangan Sultan Iskandar Muda. Dan ternyata jerodat alhamdulillah ilun baca manuskrip, sistem dakwah Sultan Iskandar Muda sama seperti baginda Nabi baru sampai ke Madinah. Ayo kita mau baca. Dulu tahun 1611 itu Portugis masuk ke Malaka. Jadi awak Portugisnya menyatakan Aceh, haidun, pokoknya kamu harus menguasai Aceh. Karena masanya Aceh cukup mahal lada, ukuran lada dengan sama. Dan katanya baik tua yang pufon urung me lada keno, pu lada keno dari Palestina. Tonan Syekh Abdullah kan Kanaan. Jadi nyo nanggro katanya tempat tanya lahir dan akan kita nyo singoh mati nyo buat tanah mulia yo. Nyo awal dikenal sebagai nanggro yang cukup mahal lada. Lada yang tanya belah orangnya paduk warbai. Delay yang cukup berkualitas. Munyo takalan peta nyo Aceh, nyo Afrika, nyo Sri Lanka, nyo Cina, nyo leboh nanggro nyo benua yo membacut dana lada. Di Aceh bak tengah pahtat posisi. Nyo ke yang menyebabkan Portugis kena menguasai Aceh. Dia ingin kuasai Aceh. Lada naino. Maka dia masuk ke Malaka, dia enggak berani masuk ke Aceh. Kenapa? Ada Sultan Iskandar Muda. Itu mau gede Malaka. Tahun 1613.
Saya mau bilang, Iskandar Muda ini sistem dakwahnya sama seperti Rasulullah baru masuk ke Madinah. Apa yang diperbuat oleh Nabi waktu masuk ke Madinah? Nanti kita akan lihat. Dia masuk itu tahun 1611 Portugis masuk Malaka. Dran bayangkan peta Aceh. Peta Aceh kan terhad lagi kan? Yang mana kan? Agak miring ya. Coba bayangkan sajalah. Miyuhana buka api mentau je cik bak buga. Nyo kan bak ujung Banda Aceh. Ino munyo jarak kena tepu garis kena arah Duri. Duri dipat Riau. Ayo. Waktu itu Iskandar Muda cukup kesal dengan Portugis. Daerah kekuasaan Islam Malaka dikuasai Portugis. Beliau punya firasat kalau Portugis tidak kita hancurkan, maka Portugis akan menguasai Aceh. Apa yang terjadi? Beliau berangkat dari ujung sini. Hanya bayangkan petanya. Beliau berangkat dari ujung Banda Aceh. Beliau kuasai dulu pertama sekali wilayah Duri. Duri Riau kan? Sumut. Setelah dari Duri beliau ke sini, beliau ambil wilayah ke Johor. Berarti nyo Malaysia, nyo Aceh, nyo Malaysia, dia tu Aceh. Ambil ke wilayah Johor, beliau balik lagi ke beliau ke atas Malaka. Di atas Malaka yang nasabah wilayah ini. Menyalah lun Terengganu. Beliau naik ke atas. Setelah beliau naik ke atas, beliau pulang ke Aceh, beliau serang Malaka. Malaka waktu itu sangat kuat, maka Iskandar Muda kalah. Beliau pulang balik. Nah, ini unik. Nyo yang paling unik. Iskandar Muda dia duduk dia pikir, kayak gimana caranya kita bisa menguasai Malaka itu. Nah, ini poin yang harus kita ambil. Ini wajib. Beliau berpikir Nias itu berada di samping sebelah ujung Aceh. Duri sudah ada di bawah kekuasaan Islam, Johor sudah masuk, Terengganu sudah kita kuasai, maka beliau duduk. Apa yang terjadi? Beliau buat sikap menyomenan mandung titik-titik daerah kekuasaan yang getenya tercok kuasaan sebagai daerah kerajaan Aceh Darussalam, buat masjid. Buat masjid. Metode inilah yang Nabi pakai dulu. Nabi waktu masuk ke Madinah, beliau tak minta buat rumahnya dulu. Ya benar? Nabi waktu teruk Madinah, Nabi hendak buka rumah dong saat ilayah. Hana. Walaupun mandung sahabat jak Nabi ni tinggal rumah dong mentang perhilai, konya nilai tapi ke. Yang Nabi fikirkan masjid. Ini dia. Maka Iskandar Muda kirim pasukan, pugat masjid, daerah Duri na masjid, Johor pugat masjid, Terengganu di atasnya Malaka, Terengganu atas pugat masjid. Kita mau belajar apa yang membuat beliau harus buat masjid dan kenapa Nabi sampai ke Madinah harus buat masjid. Ternyata masjid ini adalah lambang segala kebaikan. Ayo kita membuktikan. Coba mau kelas 1 kah, mau kelas 2 kah, kalau masuk masjid semua harus sama. Pak Presiden buka sendal kalau masuk masjid, ya. Hanya buka sendal. Pak Gubernur buka sendal masuk masjid. Bupati buka sendal masuk masjid. Nama orang punya betul-betul presiden atau warga nomor 1 di Indonesia boleh masuk selok masjid? Tak bisa. Sudahkah? Apa yang nilai baik dalam masjid? Allah mendesainnya dengan cara na imam na makmum. Yang dia ke imam siapa? Kamu jadi imam? Ya. Ada ilmu? Ada. Syarat rukun solat tahu? Tahu. Ilmu batal solat tahu? Tahu. Makruh solat tahu? Tahu. Masuk ke depan jadi imam.
Semua yang ingin jadi imam harus ada ilmu. Munyo makmum hana pudanya nku drang kena je makmum, nyo munyo hana gede untuk luar. Hana. Siapa yang jadi makmum semua bisa. Munyo katanya wajah udaya hajak tidak ada bab pemilihan makmum. Nah merumpok. Ha? Nah, bab daya bab pemilihan artinya semua orang mau sholat di masjid jadi makmum, mau orang biuta boleh, mau orang yang cadel boleh, nafum cadel yang jukun air boleh, tapi tak semua jadi imam. Coba Allah mendesain masjid sangat bagus. Kalau imamnya kentut, nggak ada istilah anak pu baca tunya rakaat terakhir, hana tetap bang mundur bang, yang lain maju. Ini simbol kalau negeri ini dipimpin oleh seorang presiden, rusak akhlaknya, rusak adabnya, mundur bang, maju yang lain. Begitu. Jadi rulah nangro gedenya karena pemimpin gedenya kaito gendot tu laki izin ya bacu tu bang bacu tu. Rulah kendu. Gimana? Inilah yang membuat Iskandar Muda pertama kali beliau buat masjid sampai ke Terengganu buat masjid. Lalu dia duduk. Tepat tahun 1617 beliau buat agresi kedua. Ijak long tiga tu. Dari mulai dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh beliau pergi, beliau menguasai Nias. Nyo Aceh, nyo Malaka, nyo Nias. Nada kan terbayang kan belah no Nias. Beliau kuasai Nias, beliau masuk ke Johor lagi, beliau kuasai ke atas, barulah beliau masuk ke Duri, beliau hantam Malaka. Tepat tahun 1625 Malaka berada jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Apa kata Iskandar Muda? Wahai seluruh prajurit Aceh, kalian wajibkan salat sunnah dan puasa sunnah. Ternyata Iskandar Muda punya kena muprang yang mandum prajurit-prajurit tentera-tentera puasa sunnah. Strategi inilah yang dulu dipakai oleh Muhammad Al-Fatih waktu beliau angkat itu kapal menuju ke Konstantinopel. Nyo Konstantinopel, nyo laut, nyo gunung. Ipikir oleh Muhammad Al-Fatih. Kiban cara tak kuasai gereja nyo. Hana cara makai pugah oleh Muhammad Al-Fatih menau. Tabuut sama-sama kapal laut dari Luino daratan gunung ke deh teruk gede. Nyo gunung. Makai puluh kapal no ibut. Hantam mau lakai niku. Musuh bedro urungnya kena buat kapal hantangu. Tapi Muhammad Al-Fatih dengan logika gilanya itu, beliau suruh prajuritnya, besok kita angkat kapal, semuanya puasa sunnah dan jangan pernah tinggal tahajud. Maka strategi Muhammad Al-Fatih dengan Iskandar Muda sama. Kalau sebut contoh dalam salah satu manuskrip Aceh yang bernama Bustanus Salatin, bab yang ke-13 halaman 23 sampai 26, di sana tertulis Iskandar Muda punya sifat yang baik. Salah satunya beliau sangat sayang kepada rakyat. Kiban cara Iskandar Muda sayang kepada rakyat, beliau pegat adat yang uronya tak ikuti tapi salah tak pebut. Ulang tiga tu. Nah, sabah adat Iskandar Muda yang pegat, yang ditanya ikuti tapi salah tak pebut. Nan adatnya mat megang. Kiban mat megang kita nyo. Muthu kita nyo orang agam napeng tak beliau sini tak puas rumah tak paju. Nyan mat megang kita nyo. Waktu kita baca kitab manuskrip Aceh Konun Mukuta Alam, nyo kena bacanya kalon mentang ba Museum Ali Hashimi inan manuskrip Aceh. Ternyata mat megang Iskandar Muda beliau panggil kecil, kena nyo kecil, bapak kecil kena duduk mendung.
Nutulung data siat padu dro di kampung urang miskin janda tuha tungku imum yang hanapai anak yatim nutulai kirim baklun. Nyan man megang Iskandar Muda. Ditulai mandulai Pak Kecik. Nah yang jauh tu Pak Kecik, raja kamu nak 200 roh. Jut kena layu. Nanti kecik dari kampung Pat menat kamu 20 roh. Maka icau oleh Iskandar Muda, beliau kirim surat itu ke Baitul Mal Aceh. Masanya apa yang keluar dari Baitul Mal? Tidra urang masanya di Aceh Tengku merumpok putbah hadiah dari Iskandar Muda, khusus untuk anak yatim, khusus untuk yang fakir, khusus untuk janda Tuhan alilako, yang terakhir Tengku-Tengkuimu. Hijau oleh Iskandar Muda tidra urang Tengku mak putbah hadiah. Hanalun bahas rinci punya hadiah yang tak hitung-hitung selama setahun. Iskandar Muda berdebit peng tidra urang Aceh yang miskin leretuh 60 juta untuk tidra urang Aceh yang miskin atau yang lainnya. Nah, oleh karenanya sikap Iskandar Mudanya yang menyebabkan dulu Cina, Perancis Iskandar Muda adalah Sultan ke-10 Kerajaan Besar Aceh Darussalam dan merupakan tokoh luar biasa dari dinasti ini karena berhasil membangun negeri Aceh dengan pesat sekali. Hanya armada Perancis. Laksamana Perancis datang ke Sultan Iskandar Muda, beliau tulis surat, beliau tulis begini. Mambek tanya maklum untuk pakon bahasa Indonesia kan kau bahasa Perancis. Nyo kalau terjemahkan nunggu. Nyo tak tulis, tak baca bahasa Perancis ke hanam form kan? Jadi kata beliau bahwa ketika kami datang menuju ke Iskandar Muda, kami melihat Iskandar Muda memiliki teknologi bahasa beliau. Pulau beliau itu punya armada lebih dari 600 buah kapal perang. Dan beliau punya 900 ekor gajah perang. 900 ekor gajah. Apa kata beliau? Saat itulah kami melihat, disitulah kami takjub kepada beliau. Selain sultan yang paling gagah, tapi beliau juga mempunyai teknologi militer yang canggih. Maka pada saat itulah Perancis sangat mengagumi Iskandar Muda. Cina masuk ke dalam mempelajari Qanun Muqta Alam. Beliau orang Cina lihat apa yang membuat orang Aceh maju. Beliau lihat orang Cina datang, ternyata sistem undang-undang kerajaan Aceh Darussalam dua sistem. Pertama Qanun Al-Asy, yang kedua Qanun Muqta Alam. Qanun Al-Asy putbah sumber Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Qanun Muqta Alam lagi contoh adat mat megang, adat usyur. Nama faham adat usyur? Adat usyurnya menyomutu contoh nak kapal-kapal perang asing kena wacek, nyan urangnya payah bayar pajak kepada kerajaan Aceh. Yang disebut adat usyur, adat 30%. Yang mendunya, maka
dari contoh yang kalau sampaikannya lun baca tu kerajaan Islam terkuat masa itu di kawi sejarah. Pertama, dinasti Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Nyalun baca so mentang pu kerajaan mentang pu yang menjadi kerajaan terkuat. Pertama, dinasti Umayyah di Istanbul, Turki. Yang kerajaan Islam terkuat nombor 1 di dunia. Mekah, Madinah, Syam, yang mandum Lebanon termasuk daerah kekuasaan Turki Utsmani. Kapan hancur Turki Utsmani? Nanti di akhir kita akan baca. Sama seperti hancurnya kerajaan Aceh Darussalam. Kedua, dinasti Maroko di Rabat. Kelaya, dinasti Sasanid Isfahan di Persia, kerajaan Islam. Yang keempat, dinasti Mongol di Agara, yaitu di benua India. Yang kelima, dinasti Alaidin, kerajaan besar Aceh Darussalam atau Asia Tenggara. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iskandar Muda tidak pernah lepas dari yang disebut masjid. Nyongkenyo almarhum Abu Ulun menyokena minta dana, menyokena minta rumah, sabe ile minta 4 masjid. Menyona masjid baru jud do tanah, menyona masjid baru jud pudang rumah. Maka rumah kamu tetap hanya jauh dari masjid. Nah, inilah yang membuat Aceh hari ini gagal, politiknya mudah dihancurkan, ekonominya mudah diserang oleh komunis, karena orang-orang Aceh tak mau lagi ke masjid. Nyokuhnya yang menyebabkan sebahagian urang Riau tanya Mbak Lunduan, Teguh, kenapa sih orang Aceh sekarang beda dengan orang Aceh dulu? Saya jawab, orang Aceh dulu adalah mereka yang sifatnya, hatinya, batinnya tak pernah lepas dari masjid. Orang Aceh sekarang hatinya, sifatnya tidak pernah mau lepas dari masjid kecuali kencing. Kemudian kan? Tapi masjid tak ada doi, lainnya kan bangkat aja temai lohor tu. Benar kan? Karena menyata doi, deku hana maya qada. Nampak ya qada? Mutu lu jamak takdim betul. Hana. Ya benar deku kan? Inilah tengku-tengku sekalian secara singkat wadai dan karabi, secara singkat yang kena tuan sampaikan kepada Rona Mandum, bahwa Sultan kitanya, Sultan Aceh, yaitu Iskandar Muda, adalah seseorang yang pernah membawa Aceh ini menjadi kerajaan Islam terkuat nomor 5 di dunia. Lun baca wasiat beliau bercuba sebagai penutup. Ya, hanya kapuk lu ni tulung pi kagadah. Ilun kaleuro batuk aja-ajunya hana boleh-boleh. Teguh nyo buku lenduan, nyo lun beri judul wasiat para Sultan Aceh Darussalam untuk anda orang Aceh. Jadi mandum atau bukunya adalah pesan-pesan Raja Aceh Jamun. Alhamdulillah ilun tuan nasaboh komunitas kamu kaletun komunitas bun manuskrip Aceh. Nyo bak tep ulun tuan letak manuskrip ini. Manuskrip ada jamun tulisan asli, termasuk manuskrip Bustanus Salatin dari Malaysia, termasuk manuskrip punanjihan lepunan kitabnya mandumna ini. Maka kamu tipura Sabtu ideh hidayah yang sampai buka kitab ulama Aceh. Yang tengah kamu pubut, kamu semua buat kitab penajian Mir'atut Tullab karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nyampi hana tebas malamnya. Umumnya tebas belum so Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya. Cukup tak hayu gonya. Satu-satunya di dunia anak muda yang punya 200 orang guru mengaji, Abdul Rauf As-Singkili. 200 derajat mubure dengku yang kenyangnya. Leploh 5 ton ya ke Mekah, Madinah, Yaman,
India ukuran hanjut le bahasa Aceh. Dikirim surat perintah oleh Ratu Saifuddin dalam kitab Safinatul Hukam karya Faqih Jalaluddin, manuskrip Aceh cik. Lun baca nan ditulis oleh Ratu Saifuddin, Syekh tolong pulang ke Aceh, kami perlu pemimpin di Aceh dan ulama bisa menjadi panutan. Tolong tulis fiat buku yang jut je kepedoman kamu. Ibalah Syekh wala dari Mekah ini. Ilun hanjut tulis kitab le dalam bahasa Aceh. Karab hanjut le lu bahasa Aceh. Ya benar. 200 ulama, 200 guru itu Syekh Rasul Gili. Syekh Burhanuddin Pariaman. Nada dapat Pariaman? Itu beliau dulu karena tahu di Aceh kiblatnya ilmu sebagai pengganti Mekah. Nyo serambi Mekah, masanya dino mandum urang jak, awai urang jak untuk ilmu kena wace. Nah, tidro anak muda nan gonyan popon. Hujak kedai dari Periaman mak, dari Periaman Denggu, ngan tapak iya rod laut sewa kapal, terus kena wace semata kena yakbut bak Syekh Abdul Rauf Asingkili. Leblah ton but bak gonyan, wa kedai kampung beliau berubah nama menjadi Syekh Burhanuddin Ulakan, penyebar Islam pertama di daerah Pariaman. Murid tahu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nek tu daripada penulis kitab Matla'ul Badrain. Nak membaca kitabnya? Nyan nek kok nyanyan murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Munyo ta baca gonyan pi, munyo ta jelaskan sejarah gonyan cukup tak haya. Ino na termasuk buku karya asli beliau, bambannya ulun merompok punan kitab gonyan kedua dan tuan na sabuh kitab tentang ilmu falak. Yang karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kajit menan nyo bukunyo tuku-tuku sekalian, lun tulis lun cok bacut pesan Iskandar Muda lun merompok di Qanun Muqta Alam lun puduk kena, lun cok di manuskrip Safinatul Hukam lun puduk kena, maka terkumpullah 23 wasiat Sultan Aceh dan 10 wasiat Sultan Iskandar Muda. Lun baca. Ini pesan beliau untuk mandum orang Aceh. Lekemah menyona orang Jawa. Ya benar. Lekemah